Ada kalian nih. Halo guys, selamat datang di channel Langkah Sejarah. Channel ini akan bahas tentang sejarah dunia. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Jadi hari ini aku bakalan bahas tentang sejarah parfum. Parfum itu kan banyak wanginya. Dan bentuknya juga banyak ya guys ya. Jadi aku pakai parfum rasa baunya bau mawar ya guys ya, bau lembut-lembut gitu, mawar lembut gitulah pokoknya. Nah, kita langsung mulai sejarahnya. Ini dia sejarah. Ini sejarahnya. Parfum pertama kali dibuat oleh seorang wanita bernamanya Taputi. Dia hidup di kota Mesopotamia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Taputi bereksperimen dengan berbagai macam-macam bahan alami seperti bunga, akar, rempah-rempah untuk menciptakan wewangian yang sedap untuk dicium oleh Taputi. Jadi, Taputi ini bukan selain membuat parfum juga ya guys ya. Dia seorang ilmuwan pertama kali yang tercatat dalam sejarah. Dia punya peran penting sebagai dalam pemerintahan di kota Mesir dan ritual keagamaan dari kota Mesopotamia. Jadi dulunya itu bukan parfum, dulunya itu namanya wewangian. Aku nggak tahu lah, itu bahasa Mesir, jadi aku nggak tahu. Fungsinya itu sebenarnya bukan buat badannya, itu buat orang mati dan buat orang yang tidak mandi ya guys ya. Pertama buat orang meninggal. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang meninggal di Mesir, orang Mesir dulu itu kalau meninggal pasti kecium bau yang tidak sedap. Nah, makanya Taputi ini mencoba untuk membuat parfum untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, kedua, yang tidak mandi ini. Nah, orang Mesir dulu nggak pernah mandi karena orang Mesir dulu itu kerjanya itu kerja paksa. Jadi nggak pernah mandi. Nah, untuk menghilangkan bau badannya tidak sedap, mereka, Taputi ini ingin membuat parfum atau wangian untuk seluruh rakyat Mesopotamia di waktu itu, karena waktu itu sedang terjadi penyakit bebauan lah, nggak tahu apa namanya. Setelah Taputi membuat parfum ini, orang-orang Mesir kuno juga membuat parfum pertama kali. Parfum itu dibikin sekitar 350 setelah Taputi ini membuat parfum, dan orang Mesir juga ingin mencoba juga membuat parfum. Nah, sebelum Masehi, mereka pakai parfumnya buatan mumifikasi biar jenazah mereka wangi pas dimandikan atau di akhiratnya. Uniknya bahan-bahan parfum itu tercampur bunga, rempah-rempah, dan minyak esensial. Nah, dari Mesir kita geser nih ke Mesir kuno. Nah, pembuatan parfum ini menyebar ke Yunani kuno. Orang-orang Yunani kuno juga suka banget pakai parfum, tapi mereka pakai parfumnya buatan acara-acara sosial dan ritual keagamaan sosial. Bahan-bahan parfum juga hampir mirip sama dengan orang Mesir, tapi ditambah sama minyak zaitun biar agak lebih awet guys. Nah, dari Yunani seni pembuatan parfum ini menyebar ke Romawi. Orang-orang Romawi juga doyan banget pakai parfum. Bahkan mereka punya kebiasaan mandi parfum. Gila guys, orang Romawi mandi parfum, bukan mandi air kayak kita ini. Mereka mandi parfum agar mereka itu
kelihatan wangi kayak orang kaya gitulah. Nah, kita lanjut. Nah, jadi mereka pakai parfumnya buat acara-acara sosial seperti ritual keagamaan dan biar tubuh mereka wangi. Mau dengerin sejarah parfum di zaman pertengahan? Mau denger gak? Oke, ini untuk zaman ke pertengahannya. Kita maju sedikit lagi ke pertengahan. Nah, parfum di abad pertengahan punya sejarah yang menarik loh. Orang-orang pada zaman itu pakai parfumnya bukan cuman untuk mandi, masih jarang banget. Jadi sejarah parfum di abad pertengahannya. Nah, punya sejarah yang menarik di abad pertengahan. Orang-orang pada zaman itu pakai parfumnya bukan cuman buat mewangi-wangi, tapi juga untuk alasan kesehatan. Soalnya mandi kan masih jarang banget. Jadi parfum mereka pakai buat untuk menutupi bau badan yang kurang sedap. Jadi orang-orang pada zaman pertengahan itu masih jarang mandi. Jadi mereka menggunakan parfum untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, parfum juga dipercayai bisa menyembuhkan penyakit dan melindungi dari sihir hitam. Keren ya, parfum bisa melindungi kita loh dari hal sihir hitam. Tapi itu pada zaman pertengahannya, bukan zaman sekarang. Nah, setelah abad pertengahan, parfum jadi semakin populer di Eropa. Orang-orang mulai pakai parfum buat meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan parfum jadi simbol kemewahan di abad ke-18. Parfum mulai produksi secara massal, jadi lebih banyak orang yang bisa menikmatinya. Parfum juga mulai dikaitkan dengan model, gaya, dan hidup. Oke, jadi di zaman modern ini parfum menjadi industri terbesar. Banyak banget rumah mode ternama yang punya lilin parfum sendiri. Bahan-bahan parfum juga semakin beragam. Enggak cuma dari tumbuhan, tapi juga dari bahan sintetis. Nah, jadi zaman sekarang parfum jadi bagian dari gaya hidup orang-orang. Pakai parfum biar makin percaya diri atau biar punya kesan tertentu. Seperti buat wewangian, buat gaya, buat menambah kesan mewah dan elegan di depan orang-orang. Nah, jadi parfum yang kita sering pakai itu bukan selain mewangikan badan kita ya, juga yang saya sebut tadi itu juga fungsinya juga. Nah, jadi begitu guys sejarah parfumnya. Oke guys, terima kasih telah menonton video aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di video minggu depan. Bye-bye.